Hadratul Mukarramin yang kita hormati, kita banggakan segenap para orang tua kita, para guru-guru kita. Wabil khusus pada Bapak Kiai Haji Al-Fadilatul Mukarram Kiai Haji Rahmat RA, yang juga beliau adalah guru saya, yang ngajarin saya dari SD. Jadi kalau saya masuk ke musola ini, saya ingat 38 tahun yang lalu. Udah lama berarti ya. Jadi dulu waktu tidak ya, kita biasa muterin musola. Dan salah satu musola yang kita pakai buat latihan muhadharah di sini. Jadi kalau saya sekarang diri di sini, anggap aja sekarang latihan muhadharah 38 tahun yang lalu. Terus teman saya tadi itu, Ustaz Naman tuh, yang lagi bagi-bagi makanan. Jadi sudah tahu berapa tahun yang silam, saya ingat. Jadi saya ingat beberapa tahun ya, tahun 87 kita dulu di sini belajar. Maka ketika kita mengingat acara haul, itu mengingatkan kita pada masa-masa lalu bahwa waktu itu berjalan dengan cepat. Waktu itu akan menghilas kita kalau kita tidak memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Seperti dalam sebuah syair dikatakan, al-waktu kasayfi illam taqata' muqata'. Waktu itu ibarat pedang yang kalau kita tidak mampu untuk menggunakannya, maka kita akan terpenggal dengan pedang itu sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita waktu. Ya, ada yang barangkali mungkin lebih tua dari saya. Salah satunya di guru saya. Jadi kalau waktu itu umur berapa tuh ya? Saya umur 15 tahun, 12 tahun waktu itu belajar di sini ya. Beliau mungkin udah umur 20-an. 60 berapa ya? Udah 60 berapa ya? Yang jelas beliau dari dulu kayak begini aja ya, nggak berubah-ubah. Artinya kita lihat kembali di mana kita peringati haulnya paman dan Bang Haji Ismail. Beliau ini adik dari ibu saya ya. Adik ini berapa Bang? Oh ini kelima ya. Ini beliau yang buat kalau saya Bang Haji Adi ya. Jadi kita mengingatkan kembali perjalanan orang-orang saleh. Kenapa? Karena yang dihaulkan itu pastinya orang-orang saleh. Pernah ada sejarahnya nggak kalau ada orang munafik dihaulin? Pernah ada haul Fir'aun gitu, pernah dengar? Enggak. Kalau ada yang haulin orang gila gitu. Pernah ada haul buat korun begitu? Enggak ada. Pasti yang diingat kalau udah haul itu adalah kebaikan-kebaikan orang-orang yang telah mendahului kita. Kalau tidak pernah saya salah membaca dulu beberapa tahun yang silam, ada sebuah literatur bahwasanya Rasulullah SAW diriwayatkan biasa Rasulullah datang ke Mashhad Uhud, tempat peperangannya Uhud. Di setiap setahun sekali Rasulullah itu mengingat akan perjalanan beliau dengan para sahabat-sahabat yang wafat di peperangan Uhud. Itulah yang kemudian diambil oleh para ulama Nahdliyin untuk menjadi dasar bahwasanya inilah acara haul. Kira-kira baik apa enggak? Baik. Kenapa? Karena haul itu mengingatkan kita kepada orang-orang saleh. Dan tentunya beliau yang telah Allah wafatkan sekian tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu, walaupun saya baru kali ini datang karena itu selalu berbarengan acara. Alhamdulillah malam ini bisa datang. Ya. Jadi 9 tahun atau lebih daripada itu mengingatkan kita pada orang-orang tua kita, kakek kita, yang mana mereka dulu pernah mengukir sejarah dalam hidup mereka. Kalau kita ingat perjalanan orang-orang tua dulu, mereka nggak pernah makan bangku sekolahan, istilahnya begitu. Kita juga sama, nggak pernah makan bangku sekolahan gitu. Hebat banget, emang kuda lumping kan. Walaupun kita orang-orang tua kita dulu nggak pernah makan bangku sekolah, mengenyam pendidikan di sekolah, tapi mereka adalah orang-orang yang benar. Kalau orang pintar sekarang banyak, yang susah sekarang itu nyari orang benar. Kalau orang benar pasti pintar, tapi belum tentu orang pintar benar. Banyak orang pintar di penjara? Banyak nggak orang pintar di penjara? Ngapa emang itu? Kagak benar. Tapi kalau orang benar, dia akan melahirkan orang-orang yang pintar. Buktinya apa? Karena orang-orang tua kita dulu walaupun dia nggak pernah belajar di sekolah, dia pengen anaknya lebih hebat. Dia pengen anak-anaknya lebih soleh. Dia pengen anak-anaknya lebih daripada dia. Maka dia sekolahkan anak-anaknya. Kita orang anak-anak yang sudah dibesarkan orang tua kadang suka lupa sama orang tua.
Coba kalau saya tanya, kira-kira orang tua kita dulu doain kita gak tiap hari? Doain, kalau nggak doain gak bakal ada di sini Bapak Ibu sekalian. Orang tua kita itu selalu mendoakan kita di saat-saat keheningan malam, saat tahajud, saat habis sholat, dia doakan. Cuma kadang-kadang kita lupa, kita doain buat diri kita lupa doain mereka yang telah mendahului kita, padahal kita bisa begini, kita bisa di tempat ini, kita bisa bersolawat, kita bisa bertahlilan, berbaca maulid. Itu bukan karena apa-apa, karena berkeberkahan orang-orang tua kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, penting kita merayakan hal-hal seperti ini. Penting kita membangun kembali semangat untuk membangun kerohanian di dalam kehidupan kita. Itulah hebatnya orang-orang tua dahulu. Bagaimana mereka merumuskan biar supaya dalam satu kesempatan dan semuanya dapat. Coba kalau kumpul kita kayak begini, kira-kira dapat gak silaturahim? Silaturahim diperintahkan apa enggak sama Allah, sama Rasulullah? Diperintahkan. Man arada ayyum satalahu fi rizqihi wa ayyum sa'adahu fi atharihi falyasil rahimah. Diperintahkan oleh Rasulullah. Baca tahlil diperintahkan enggak? Hah? Awal ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Rasulullah aja bertasbih. Bayangkan kalau kita sendiri-sendiri, kita tahlilan, kita baca Quran, kita baca doa, kira-kira sanggup gak berjum-jum? Sanggup gak berjum-jum? Kagak. Coba kalau kita kumpul dari jam berapa tadi? Mulai dari jam berapa? Jam 8 sampai sekarang udah jam setengah 10. Segera apa enggak? Segera apa enggak? Bahaya, apalagi ditemenin sama makanan. Dan ini akan menjadi saksi kelak di yaumul qiyamah. Nih kue yang kita makan, yang disiapkan, minuman yang kita minum akan jadi saksi kelak di yaumul qiyamah. Apalagi kalau nyiapin orang-orang yang memang dermawan. Saya tahu mamang saya ini, Pak Haji Ismail, orangnya sama cek saya itu, Cik Haji Mani sama, senang berbagi dia. Makanya kalau orang yang ketika hidupnya dia suka berbagi, akan dilanjutkan oleh anak keturunannya suka berbagi. Dan nanti orang kalau ketika sudah mati, dia sudah meninggal, yang dia cari apa? Yang dia cari apa? Yang dia idam-idamkan di antara amalan itu apa? Salat, doa. Tapi yang paling dia banggakan adalah idkhalsu di qalbil mu'min, membahagiakan orang lain. Salah satunya adalah bentuknya soda. Makanya orang dulu nyebutnya kalau kumpulan begini apa namanya? Wah. Ingat kan? Wah. Waktu kita kecil, mau kemana Mbak? Mau sedekahan, betul? Mau sedekahan. Kenapa? Karena kalau udah acara begini pasti ada yang ngasih sedekah. Siapa yang utama? Yang ngasih sedekah atau yang makan sedekah? Kedua-duanya sama kebahagiaan. Ya, kenapa? Karena yang diberikan atau yang mengambil sedekah, dia akan makan itu makanan dan makan itu menjadi obat. Sementara yang bersedekah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya terus dan mengangkat derajat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala gambarkan bagi orang-orang yang sudah wafat. Apa kata Allah? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Itu amalan yang paling ditunggu. Amalan sedekah itu luar biasa. Kenapa? Ya. Karena nih kita hari ini ngasih makanan, ngasih minuman. Itu memang kita makan malam hari ini, kita minum malam hari ini, tapi bekasnya sampai kapan? Sampai 40 hari, 40 malam. Kita lagi tidur, diminum sama orang ahli ibadah, maka kita lagi tidur aja tuh ngalir dari berapa orang yang hadir malam hari ini. Enak gak kira-kira sedekah? Enak apa gak sedekah? Makanya jangan bakhil. Makanya jangan orang pelit itu hidupnya sempit, hidupnya melilit, matinya sebelit. Makanya jangan jadi orang pelit. Apa kata Rasulullah SAW? Al-bakhil
ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Orang kalau udah pelit hidupnya, butuh gasiran. Ya, apalagi namanya itu ya. Ya. Orang kalau sudah pelit hidupnya dijauhi oleh Allah, dibenci sama Allah, dibenci manusia, dibenci sama surga, dekat dia di neraka. Sebaliknya as-sakhi, orang yang suka berbagi, orang yang dermawan, apa kata Rasulullah? Qaribum minallah, qaribum minan nas, qaribum minal jannah, ba'idum minan nar. Dekat dari Allah. Kenapa? Karena orang yang suka berbagi berarti dia punya sifat Allah dalam diri. Orang yang dalam diri ada sifat Allah, haram bagi Allah untuk mengadab dia. Haram bagi api neraka untuk menyentuhnya. Qaribu minallah, qaribu minan nas. Orang kalau suka berbagi disenengin gak sama saudara? Disenengin gak sama tetangga? Disenengin gak sama binatang? Disenengin gak sama siapa? Semua sih. Kecuali iblis yang kesel. Karena iblis itu sama setan punya sifat bakhil gitu. Ya. Qaribu minallah, qaribu minan nas, qaribu minal jannah, ba'idu minan nar. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, inilah pentingnya kita kumpul kayak begini. Pada satu saat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, ketika dia datang bersilaturahim ke muridnya, namanya Imam Ahmad ibn Hanbal. Dia makan makanan yang disediakan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal sebanyak-banyaknya. Sampai akhirnya dia tertidur, ya, saking kenyangnya mungkin ya, dia tertidur, ngantuk, dia tidur. Sehingga putranya itu bertanya, wah ya ini yang namanya Imam Syafi'i guru? Iya, itu guru saya. Kagak salah? Enggak. Ketika esok harinya ditanya, kenapa kau makan banyak? Tahu wahai anakku, kenapa aku makan banyak di rumah ayahmu? Karena sungguhnya aku tahu ayahmu ini seorang yang karim, orang yang suka berbagi, orang yang murah tangannya, murah membantu orang lain. Ya, mudah membantu orang lain. Ta'amul karim dawaun wa ta'amul bakhil dah. Apa? Kata Imam Syafi'i, ta'amul karim dawaun wa ta'amul bakhil dah. Makanan yang disiapin sama orang yang punya sifat dermawan itu jadi obat. Amin. Ya Rabbal wa ta'amul bakhil dah. Sebaliknya kalau makanan disiapkan, disuguhkan oleh orang yang bakhil akan jadi penyakit. Itu sebabnya kenapa disunnahkan ntar pulang harus dibawa balik, habisin. Karena jadi apa ntar kalau udah pulang? Jadi apa? Jadi apa? Apa artinya berkat? Yang ngebrek diangkat. Tuh berkat. Insya Allah kalau kita makan, kita kasih anak kita dari makanan ini, jadi anak-anak kita rajin ibadah, kita nyalingan ibadah. Itu kalau yang ngasih orang yang karim, orang yang suka berbagi. Tapi hati-hati, kalau kita namu ke orang kaya, orang yang bakhil, kita makan jadi penyakit. Penyakit apa? Kita kebagian nanti jadi orang pelit. Hati-hati terus. Terus gimana kalau seandainya kita dikasih sama orang pelit? Kasih ayam tuh. Kasih aja ayam. Mungkin kucing 2 ayam nggak mau dimakan. Kenapa? Karena orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari Allah. Karena biasanya kalau orang bakhil ngasih sesuatu ada maunya itu. Betul? Betul. Nah, itu biasanya kalau mau ada pilkada atau biasanya dia ngasih banyak-banyak tuh. Begitu gak dibeli diambil lagi tuh. Orang ahli gebel gitu. Pelit ya, hati-hati, mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala sifat bakhil dan pelit. Amin. Ya Rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, tidak elok rasanya terlalu malam. Intinya itu saja. Mari kita isi kehidupan kita dengan terus berbagi, dengan terus mengisi rumah-rumah Allah, dengan mengajarkan kepada anak-anak kita untuk senantiasa dekat kepada orang-orang saleh, karena orang-orang saleh itu nanti akan memberikan syafaat kepada kita di yaumul qiyamah. Kita yang malam hari kumpul semuanya, guru kita yang ada di tengah-tengah kita menghadiri
Pakai rahmat, mudah-mudahan ini mereka akan bertemu kita di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita belum ada, dia akan cari nanti insyaallah. Mana si bulan ini dulu ngaji bareng-bareng waktu acara haul. Insyaallah terjadi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yuhsyarul mar'u ma'a man habba. Setiap orang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian. Karena sudah malam ya, saya juga harus pulang ke Bogor, lumayan sendirian ya, nanti paling ditemani, mudah-mudahan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai tempat pondok saya di sana. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa ya.